Pernahkah Anda membayangkan hidup di zaman Nabi namun penuh dengan tawa dan kejahilan yang tak terduga? Di tengah kewibawaan para sahabat, ada satu nama yang jika disebutkan akan membuat orang Madinah tersenyum lebar. Nuaiman bin Amr. Ia adalah seorang pejuang Badar, namun ia memiliki hobi yang sangat unik, yaitu menjahili siapa saja, termasuk Rasulullah SAW sendiri. Suatu hari, Nuaiman ikut dalam perjalanan dagang ke Syam bersama Abu Bakar Asy-Syiddiq dan seorang sahabat yang sangat kaku bernama Suwaibit. Karena merasa lapar dan permintaannya ditolak, Nuaiman melakukan sesuatu yang di luar nalar. Ia pergi ke pasar dan menawarkan seorang budak dengan harga sangat murah, padahal budak yang ia maksud adalah Suwaibit, temannya sendiri. Bagaimana mungkin seorang sahabat Nabi menjual sahabat lainnya sebagai budak? Dan bagaimana reaksi Rasulullah SAW saat mendengar kabar gila ini? Bersiaplah untuk tertawa menyimak sisi lain sejarah Islam yang penuh warna dan keceriaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan rasa sedih dan tawa sebagai rahmat bagi jiwa. Solawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sosok yang paling mulia namun tetap memiliki selera humor yang sehat dan seringkali tersenyum hingga tampak gigi gerahamnya karena melihat tingkah lucu para sahabatnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam bukanlah agama yang kaku dan membosankan. Melalui kisah hari ini, kita akan melihat betapa indahnya ukhuwah atau persaudaraan di zaman Nabi yang dihiasi dengan canda tawa yang jujur tanpa menyakiti hati secara berlebihan. Kita akan mengenal Nuaiman bin Amr, sosok yang menurut Rasulullah SAW akan masuk surga sambil tertawa. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam ketaatan yang paling tinggi sekalipun, ada ruang untuk kebahagiaan dan keceriaan. Mari kita simak petualangan lucu Nuaiman yang melegenda ini dengan hati yang lapang. Di kota Madinah yang bercahaya, di mana setiap harinya wahyu turun dan hukum Tuhan ditegakkan, hiduplah seorang pria yang memiliki bakat unik untuk mencairkan suasana. Nuaiman bin Amr bin Rifai'ah adalah namanya. Meskipun ia adalah seorang mujahid yang gagah berani di medan perang, di pasar dan jalanan Madinah, ia dikenal sebagai tukang jahil nomor 1. Nuaiman memiliki prinsip yang sangat unik dalam hidupnya. Ia tidak bisa melihat orang yang terlihat terlalu serius atau bersedih hati tanpa mencoba membuatnya tertawa. Bahkan, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Nuaiman akan masuk surga dalam keadaan tertawa. Nuaiman sering sekali membelikan hadiah berupa madu atau makanan enak untuk Nabi. Namun lucunya, setelah hadiah itu dinikmati, ia akan membawa sang penjual makanan kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, tolong bayar makanan ini karena aku tidak punya uang." Rasulullah pun tertawa dan melunasi tagihan tersebut sambil menggelengkan kepala melihat tingkah laku sahabatnya itu. Kisah yang paling fenomenal terjadi 1 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar Asy-Syiddiq, sang sahabat yang bijaksana, berencana memimpin kafilah dagang menuju negeri Syam atau Busra. Abu Bakar mengajak 2 orang sahabat yang memiliki karakter sangat kontras. Yang pertama adalah Nuaiman yang jenaka, dan yang kedua adalah Suwaibit bin Harmalah, seorang sahabat yang sangat disiplin, kaku, dan amanah dalam menjaga tugas. Abu Bakar menugaskan Suwaibit sebagai pemegang kunci logistik atau penjaga makanan. Tugas yang sangat vital karena di tengah padang pasir, makanan adalah nyawa. Perjalanan pun dimulai menembus samudra pasir yang luas. Matahari membakar kulit dan rasa lapar mulai menggerogoti perut Nuaiman. Di tengah perjalanan yang melelahkan itu, saat Abu Bakar sedang pergi sebentar untuk sebuah urusan, Nuaiman mendatangi Suwaibit. Dengan wajah memelas yang dibuat-buat, Nuaiman berkata, "Wahai Suwaibit, aku sangat lapar. Berikanlah aku sepotong roti atau sedikit kurma dari persediaan kita." Suwaibit dengan ketegasan yang luar biasa menggelengkan kepala. "Tidak, Nuaiman, Abu Bakar memerintahkanku untuk tidak membuka gudang makanan ini sampai ia kembali. Aku harus amanah pada tugas ini." Nuaiman terus merayu, menggunakan segala macam alasan mulai dari perutnya yang melilit hingga alasan kesehatan. Namun Suwaibit tetap teguh bagaikan batu karang.
Suwaibit sama sekali tidak mempan oleh rayuan jenaka Nuaiman. Bukannya marah atau menyerah, di dalam kepala Nuaiman justru muncul sebuah ide gila yang nakal. Ia menatap Suwaibit dengan pandangan licik namun penuh canda. "Baiklah Suwaibit, jika kau tidak mau memberiku makan, maka bersiaplah. Aku akan membuatmu menyesal karena terlalu kaku padaku." Nuaiman kemudian meninggalkan kamp mereka dan berjalan menuju sebuah pasar yang tidak jauh dari tempat mereka beristirahat. Di pasar itu, Nuaiman mendatangi sekelompok pedagang onta. Dengan wajah serius layaknya seorang tuan tanah yang ingin menjual asetnya, Nuaiman berkata kepada mereka, "Apakah kalian mau membeli seorang budak yang sangat rajin dan kuat dariku? Aku akan menjualnya dengan harga yang sangat murah, hanya 10 ekor onta saja." Para pedagang itu tergiur. Budak yang kuat biasanya dihargai jauh lebih mahal. Namun Nuaiman memberikan satu syarat atau peringatan kepada mereka. Tapi ada satu kekurangan budak ini. Dia adalah budak yang cerewet. Dia pasti akan mengaku-ngaku sebagai orang merdeka dan mengatakan bahwa dia bukan budak. Jangan dengarkan dia. Itu hanya triknya agar bisa kabur. Para pedagang itu tertawa dan setuju. "Tenang saja, kami sudah biasa menghadapi budak seperti itu." Maka dimulailah skenario paling lucu dalam sejarah perjalanan dagang para sahabat. Nuaiman berjalan kembali menuju perkemahan dengan langkah ringan. Diikuti oleh sekelompok pria bertubuh kekar, para pedagang unta yang telah ia yakinkan untuk membeli budak cerewetnya. Di wajah Nuaiman tidak tampak sedikit pun keraguan. Yang ada hanyalah kilatan jenaka yang menanti ledakan tawa. Sementara itu, Suwaibit masih duduk tegak di samping kantong-kantong logistik, menjaga amanah Abi Bakar dengan wajah yang kaku dan serius, sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya baru saja berpindah kepemilikan hanya demi 10 ekor unta. "Nah, itu dia orangnya," tunjuk Nuaiman dengan nada tegas yang dibuat-buat saat mereka sampai di depan Suwaibit. "Itu budak yang aku ceritakan. Ambillah dia, tapi ingat, jangan dengarkan ocehannya." Para pedagang itu segera mengepung Suwaibit. Dengan sigap, mereka mengeluarkan tali untuk mengikat barang dagangan baru mereka. Suwaibit, yang tentu saja adalah seorang sahabat Nabi yang merdeka dan terhormat, tersentak kaget. Matanya membelalak melihat orang-orang asing itu hendak meringkusnya. "Apa-apaan ini? Siapa kalian? Lepaskan aku!" teriak Suwaibit dengan suara baritonnya yang tegas. Salah satu pedagang tertawa meremehkan. "Benar kata tuannya tadi, budak ini memang sangat pandai berakting. Dia benar-benar mengaku sebagai orang merdeka." Suwaibit semakin bingung dan marah. Ia menoleh ke arah Nuaiman yang sedang asyik menghitung unta-unta hasil penjualannya dengan wajah tanpa dosa. "Nuaiman, jelaskan pada mereka siapa aku. Apa yang kau lakukan?" teriak Suwaibit. Nuaiman hanya menatapnya dengan pandangan dingin yang dibuat-buat. "Maaf ya budak, aku sudah tidak bisa menoleransi sifat kaku dan pelitmu itu. Sekarang, ikutlah dengan tuan barumu." Para pedagang itu langsung menyeret Suwaibit yang terus berontak. "Aku bukan budak. Aku adalah Suwaibit bin Harmalah. Aku sahabat Nabi," teriaknya dengan putus asa. Namun, setiap kali Suwaibit berteriak, para pedagang itu hanya tertawa dan berkata, "Ya, ya, terserah kau saja. Nanti di Syam kau bisa mengaku sebagai raja sekalipun. Tapi sekarang kau adalah milik kami." Suwaibit yang malang akhirnya benar-benar diikat dan dibawa pergi menuju barisan kafilah para pedagang unta tersebut. Nuaiman sementara itu dengan santainya menggunakan unta-unta tersebut untuk mendapatkan makanan enak dan menjamu teman-temannya yang lain di kafilah, seolah-olah baru saja menyelesaikan transaksi bisnis yang sah. Ia merasa misi balas dendam karena ditolak makan tadi telah berhasil dengan cara yang paling epik. Beberapa jam kemudian, Abu Bakar Asy-Siddiq kembali ke perkemahan. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling dan merasa ada yang janggal. Suasana perkemahan terasa lebih tenang, namun ada satu orang yang hilang. "Di mana Suwaibit?" tanya Abu Bakar dengan nada heran. Ia tahu Suwaibit adalah orang yang paling disiplin. Mustahil bagi Suwaibit untuk meninggalkan pos penjagaan logistik tanpa alasan yang sangat mendesak. Nuaiman dengan wajah yang masih tampak puas mendekati Abu Bakar sambil mengunyah sesuatu. "Oh, Suwaibit, tenang saja wahai Abu Bakar, dia sudah aman. Aku sudah menjualnya tadi.
jawab Nuaiman dengan nada santai seperti sedang membicarakan cuaca. Abu Bakar terdiam sejenak, mengira pendengarannya bermasalah. Apa maksudmu menjualnya? Menjual siapa? Suwaibit. Iya, jawab Nuaiman lagi. Dia terlalu kaku dan tidak mau memberiku makan tadi, jadi aku tawarkan saja dia kepada pedagang unta yang lewat. Harganya 10 ekor unta, lumayan untuk menambah perbekalan kita yang enak-enak. Mata Abu Bakar terbelalak. Ia tahu Nuaiman memang jahil, tapi ia tidak menyangka kejahilannya akan melampaui batas kewajaran seperti ini, menjual seorang sahabat Nabi yang merdeka. Abu Bakar segera menyadari kegawatan situasi ini. Jika berita ini sampai ke telinga orang lain tanpa penjelasan yang benar, ini bisa menjadi fitnah besar. Tanpa membuang waktu, Abu Bakar memacu untanya mengejar kafilah pedagang unta tersebut, diikuti oleh Nuaiman yang masih tertawa-tawa di belakangnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan di bawah terik matahari, Abu Bakar akhirnya menemukan kafilah itu. Di sana, ia melihat Suwaibit yang malang sedang duduk terikat dengan wajah yang sangat masyghul dan harga diri yang terluka. Abu Bakar segera menemui para pedagang tersebut. "Wahai tuan-tuan, mohon maaf, terjadi kesalahpahaman besar di sini. Pria yang kalian bawa ini bukan budak, dia adalah sahabat kami, orang merdeka." Para pedagang itu tentu saja tidak percaya begitu saja. Tapi penjualnya tadi bilang dia akan mengaku-ngaku sebagai orang merdeka. Kami sudah membayarnya dengan 10 ekor unta. Abu Bakar harus mengeluarkan diplomasi terbaiknya. Setelah perdebatan yang cukup panjang dan lucu, karena para pedagang itu bersikeras bahwa akting Suwaibit sangat meyakinkan, akhirnya Abu Bakar berhasil menebus Suwaibit kembali dengan mengembalikan 10 ekor unta tersebut. Suwaibit yang dilepaskan segera mendatangi Nuaiman dengan wajah merah padam. Namun Nuaiman hanya membalasnya dengan cengiran lebar. "Nah Suwaibit, lain kali kalau aku lapar, berilah aku makan." Abu Bakar yang tadinya ingin marah, justru tidak bisa menahan tawa melihat tingkah dua sahabatnya yang sangat bertolak belakang itu. Perjalanan ke Syam pun berlanjut, namun kali ini dengan satu cerita baru yang akan membuat seluruh penduduk Madinah, bahkan Rasulullah SAW, tidak akan berhenti tertawa selama 1 tahun penuh. Kafilah dagang Abu Bakar akhirnya kembali ke Madinah. Namun, sebelum barang dagangan sempat diturunkan sepenuhnya, kabar tentang Suwaibit yang terjual sudah melesat lebih cepat daripada angin gurun. Nuaiman, dengan wajah tanpa dosa, menceritakan kisahnya kepada setiap orang yang ia temui di pasar, hingga akhirnya cerita itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Suatu sore, di bawah naungan pelepah kurma di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW memanggil Abu Bakar, Nuaiman, dan Suwaibit. Suwaibit datang dengan wajah yang masih tampak masyghul. Ia adalah pria yang sangat menjaga harga diri dan dijajakan sebagai budak murah seharga 10 ekor unta benar-benar mengusik nuraninya. Namun, saat ia melihat wajah Rasulullah yang berseri-seri menanti penjelasan, Suwaibit hanya bisa tertunduk. Abu Bakar mulai menceritakan kronologinya secara detail, bagaimana Nuaiman merengek meminta makanan, bagaimana keteguhan Suwaibit menjaga kunci logistik, hingga taktik licik Nuaiman yang meyakinkan pedagang unta bahwa Suwaibit adalah budak yang gemar mengaku merdeka. Saat sampai pada bagian di mana Suwaibit diseret paksa sambil berteriak-teriak bahwa dia adalah sahabat Nabi, namun tidak ada yang percaya, Rasulullah SAW tidak bisa lagi membendung tawanya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tertawa begitu hebat hingga gigi geraham beliau terlihat, sesuatu yang jarang terjadi kecuali dalam momen yang benar-benar lucu. Beliau tidak memarahi Nuaiman dengan kemarahan yang menghukum, melainkan tertawa karena melihat betapa uniknya cara Nuaiman memberikan pelajaran kepada temannya yang terlalu kaku. Rasulullah memahami bahwa di balik kejahilan itu tidak ada niat jahat atau kebencian, melainkan murni sebuah candaan ukhuwah yang sangat cair. Bahkan, keceriaan dari kisah ini menetap di Madinah dalam waktu yang sangat lama. Setiap kali ada tamu atau sahabat dari kabilah luar datang ke Madinah, Rasulullah atau para sahabat lainnya sering menceritakan kembali kisah Suwaibit yang dijual ini, dan mereka semua akan bertawa bersama. Selama 1 tahun penuh setelah kejadian itu, kisah ini menjadi topik pembicaraan nomor 1. Nuaiman telah berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia membuat sang nabi yang memikul beban berat kenabian bisa tertawa lepas di tengah kepenatan berjuangan.
Suwaibid sendiri melihat sang nabi begitu terhibur, akhirnya luluh dan ikut tersenyum, menyadari bahwa menjadi korban kejahilan Nuaiman adalah sebuah kehormatan tersendiri yang membawa kebahagiaan bagi Rasulullah. Kejahilan Nuaiman tidak berhenti di sana. Seolah memiliki stok ide yang tak terbatas, ia selalu menemukan cara untuk membuat kejutan. Salah satu kisah yang tak kalah lucu adalah saat Nuaiman merasa ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah, namun ia sedang tidak memiliki uang sepeser pun di kantongnya. Suatu hari seorang penjual madu masuk ke kota Madinah dengan membawa bejana-bejana berisi madu terbaik yang aromanya sangat menggoda. Nuaiman menghampiri penjual itu, mengambil satu bejana yang paling besar dan membawanya langsung ke hadapan Rasulullah. "Ya Rasulullah, ini adalah hadiah dariku untukmu, silahkan dinikmati," ucap Nuaiman dengan wajah tulus. Rasulullah yang sangat menyukai madu menerimanya dengan senang hati dan berterima kasih kepada Nuaiman. Namun, drama dimulai ketika Nuaiman keluar dari rumah Rasulullah dan menemui sang penjual madu yang sedang menunggu di luar. Dengan santainya, Nuaiman menarik tangan penjual madu itu dan membawanya ke depan pintu Nabi. "Ketuklah pintu ini dan mintalah bayaran madumu kepada orang yang ada di dalam," bisik Nuaiman. Saat Rasulullah keluar, sang penjual berkata, "Wahai Tuan, silahkan bayar harga madu yang baru saja dibawa masuk oleh temanmu tadi." Rasulullah tersegun sejenak dan lalu melihat Nuaiman yang berdiri tidak jauh dari sana sambil senyum-senyum nakal. Rasulullah langsung paham apa yang terjadi. "Wahai Nuaiman, bukankah tadi kau bilang itu hadiah untukku?" tanya Nabi. Nuaiman dengan santainya menjawab, "Ya Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar ingin engkau merasakan madu yang lezat itu, tapi aku benar-benar tidak punya uang untuk membelinya. Jadi aku pikir lebih baik aku membawakannya padamu sebagai hadiah dan engkaulah yang membayarnya." Mendengar kejujuran yang sangat polos namun licik itu, Rasulullah SAW kembali tersenyum lebar dan menggelengkan kepala. Beliau pun akhirnya melunasi tagihan madu tersebut kepada penjual madu. Nuaiman melakukan ini bukan karena ingin merugikan Nabi, tetapi karena ia tahu bahwa Nabi sangat mencintai para sahabatnya dan beliau senang berbagi kegembiraan. Nuaiman ingin memberikan yang terbaik untuk Nabi meskipun dengan cara yang paling ajaib. Di lain kesempatan, Nuaiman pernah menjahili seorang buta bernama Mahromah bin Naufal. Mahromah ingin buang air kecil di masjid dan Nuaiman menuntunnya, namun bukan ke tempat buang air, melainkan ke tengah-tengah majelis para sahabat yang sedang duduk. Kejahilan-kejahilan ini memang terkadang terlihat keterlaluan, namun di Madinah zaman itu, Nuaiman adalah warna yang membuat kehidupan beragama tidak terasa kering. Ia adalah bukti bahwa seorang mukmin bisa menjadi soleh sekaligus menyenangkan. Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda saat ada seseorang yang mencela Nuaiman karena hobinya tersebut. "Jangan kalian melaknatnya, karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Tahun-tahun berlalu, dan Madinah perlahan kehilangan satu persatu pilar cahayanya. Wafatnya Rasulullah SAW membawa kesedihan yang tak terlukiskan bagi seluruh umat Islam, tak terkecuali bagi Nuaiman. Pria yang dulunya menghabiskan hari-harinya dengan merancang kejahilan untuk membuat Nabi tersenyum, kini harus menghadapi kenyataan bahwa sosok yang paling ia cintai telah tiada. Namun, ada satu hal yang unik dari Nuaiman. Ia tidak membiarkan kesedihan memadamkan semangat ukhuwah yang telah dibangun dengan tawa. Bahkan, di masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar hingga Utsman, Nuaiman tetap menjadi sosok yang dinanti-nanti kehadirannya untuk mencairkan ketegangan politik dan beban negara yang semakin berat. Salah satu momen menyentuh di masa tuanya adalah ketika orang-orang mulai membicarakan tentang siapa saja yang dijamin masuk surga. Nuaiman, dengan sisa-sisa binar jenaka di matanya, tetap percaya pada sabda Nabi bahwa dirinya akan masuk surga sambil tertawa. Ia memahami bahwa agama Islam bukan hanya tentang pedang di medan perang atau kening yang menghitam karena sujud, tetapi juga tentang hati yang lapang dan wajah yang selalu berseri di hadapan saudaranya. Nuaiman mengajarkan kita bahwa humor yang sehat adalah sedekah dan kebahagiaan yang dibagikan kepada orang lain adalah bentuk ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Namun, di balik semua leluconnya, Nuaiman tetaplah seorang pejuang. Ia tidak pernah absen dalam jihad, dan ketaatannya pada hukum Allah tidak pernah goyah. Kejahilannya hanyalah kulit dari sebuah hati yang sangat bersih dan tulus mencintai Allah dan Rasul-Nya. Hingga akhir hayatnya, Nuaiman tetap dikenang bukan sebagai orang yang tidak sopan, melainkan sebagai penghibur Rasulullah.
Ia wafat dengan meninggalkan warisan berharga bahwa seorang Muslim boleh bercanda, boleh tertawa, dan boleh memiliki kepribadian yang unik, asalkan semua itu tetap berada dalam koridor kejujuran dan tidak melanggar batasan syariat. Kisah Nuaiman menjual suaibit, menipu penjual madu, hingga menjahili orang buta di masjid, semuanya bermuara pada satu pelajaran besar bagi kita di zaman modern ini. Seringkali kita terlalu kaku dalam beragama hingga melupakan wajah Islam yang ramah dan penuh kegembiraan. Nuaiman mengingatkan kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling manusiawi. Beliau bisa menjadi pemimpin negara, panglima perang, imam sholat, sekaligus sahabat yang bisa diajak bercanda dan tertawa lepas. Nuaiman adalah oase di tengah padang pasir perjuangan yang berat, dan tawa yang ia ciptakan ribuan tahun lalu masih bergema hingga hari ini, memberikan kita pelajaran bahwa iman dan kebahagiaan adalah dua hal yang seharusnya berjalan beriringan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah akhir dari kisah perjalanan jenaka Nuaiman bin Amr, sang sahabat yang hobi menjahili Nabi namun dijamin masuk surga. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Islam adalah agama yang indah dan penuh warna. Jika Anda merasa terhibur dan mendapatkan hikmah baru hari ini, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah sejarah Islam yang inspiratif dan jarang diketahui banyak orang. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hati yang bersih dan penuh kegembiraan dalam ketaatan. Jadikanlah kami pribadi yang mampu membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kami, sebagaimana Nuaiman membawa tawa bagi Rasulullah SAW. Kumpulkanlah kami kelak di surgamu dalam keadaan tersenyum dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah kita, memberikan kelapangan rezeki, dan menjaga kita dalam istiqomah. Terima kasih telah menyimak hingga detik terakhir. Sampai jumpa di kisah hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.